Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama baca di firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, jadi di sini dikatakan ada seorang murid yang luar biasa ya. Saudara sekalian, di ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka lagu-lagu siapa yang dimaksudnya. Nah, pada saat ini, seorang yang murid, yaitu muridnya yang dikasihinya itu bersandar dekat dengan dia. Ya, kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimasukkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencerupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencerupkannya dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini dan firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau dan bisa lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, cerita ini tentang bagaimana Tuhan nubuat bahwa dia akan diserahkan ataupun disalibkan. Dan di tengah-tengah itu semuanya, ya, mereka bingung siapa yang akan mengkhianati Yesus. Dan murid yang dikasihi Tuhan itu, ya, bersandar dekat dengan Tuhan. Nah, inilah yang luar biasa. Yohanes namanya adalah salah satu murid yang begitu percaya diri bahwa ia adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan dia bersandar di bahu Yesus. Jika kita dapat membangun dan menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan, maka pertama, kita juga akan percaya diri dan yakin kalau Tuhan selalu punya rancangan yang indah dan terbaik apapun kondisinya. Jadi kalau kita percaya diri dan tahu Tuhan itu baik, kita tidak akan goyah iman kita. Yang kedua, sangat mengasihi Tuhan dan berusaha membalas kasihnya dan berusaha hidup berkenan untuk senangkan hatinya. Nah, inilah yang harus kita orang Kristen lakukan. Hidup berkenan untuk senangkan hatinya. Yang ketiga, mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan, doa, baca Alkitab yang tekun teratur tiap hari. Inilah yang harus kita bangun. Marilah saudara sekalian, jangan kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Pada suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, perkataanlah dengan iman sering-sering ayat-ayat Alkitab. Pertama, aku adalah murid yang Tuhan kasihi. Yesus telah rela mati di kayu salib ketika aku masih berdosa. Di Roma pasal 5 ayat ke-8. Yang kedua, aku diampuni, dipulihkan dan dibenarkan bukan karena perbuatan baikku, tetapi karena iman kepada Yesus. Di Roma pasal 5 ayat 1. Nah, inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa, memberi kita pengertian bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Di Roma 8 ya, Roma 8 ayat yang ke-1. Nah, ini artinya apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita harus mau sadar kalau kita terima Yesus, cinta Dia, tidak ada lagi penghukuman. Yang keempat, kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah yang sangat dikasihinya. Di Yohanes 1 ayat 12. Nah, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Kita sangat disayangin oleh Tuhan. Tuhan sangat sekali menyayangi kita. Di sini dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, tetapi
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan saudara sekalian. Marilah kita pede, kita mempunyai percaya diri, cinta Tuhan, dekat dengan Dia, bersandar pada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah firman Engkau bisa menguatkan kami, firman Engkau bisa merubah kami, firman Engkau bisa memberikan kami pengharapan, karena kami sungguh cinta pada Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menguatkan, merubah kita. Haleluya. Amin.